Halo guys, kali ini kita akan melakukan review mobil Alphard tahun 2011 yang dimana sudah selesai kita melakukan pengupgradean menjadi versi yang terbaru. Nah, ini adalah mobilnya, hasilnya, dan saya akan menjelaskan kepada kalian lebih detail lagi. Makanya untuk itu saya harap kepada kalian jangan di skip videonya, dan yang ingin mengetahui tentang kira-kira pengupgrade itu pentingnya apa sih yang diperhatikan, dan kira-kira itu poin-poin apa aja yang harus kita ketahui mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui hal tersebut. Dan jangan sampai juga, karena kita baru kemarin ada pengalaman yang dimana customer tersebut sudah melakukan pengupgradean mobil Lexus. Mobilnya ada di depan sana guys. Ini kita tunjukin kepada kalian mobil Lexus yang di depan sana. Itu dia sebelumnya sudah pernah melakukan pengupgradean, tetapi hasilnya itu tidak maksimal, otomatis harus bikin ulang lagi. Makanya sayang kan untuk sudah mengeluarkan dana 2 kali, dan itu memang sering sekali terjadi di workshop kami. Makanya itu teman-teman yang ingin melakukan pengerjaan pengupgradean, pilihlah bengkel yang bertanggung jawab dan juga yang sudah mengerti dan memahami betul tentang teknis cara pengerjaannya. Jangan sampai kejadian 2 kali guys, seperti mobil Lexus itu. Dan nanti kita akan mereview juga lebih lengkapnya lagi untuk mobil Lexus itu apa aja insidennya. Makanya itu teman-teman jangan lupa di subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Oke, kita bahas mobil ini, yang dimana ini adalah tipe S ya, tahun 2011. Jadi tipe S ini hampir sama, kalau versi di Indonesia adalah tipe X. Tetapi kalau untuk di Jepang sana, karena ini mobil versi yang build up, itu adalah generasinya tipe yang S. Perbedaannya itu hanyalah di bagian dalamnya itu ada beberapa panel yang berwarna hitam. Kita akan lihat. Jadi kalau untuk tipe premium sound ya, Audiless, biasa ini berwarna hitam. Nah, tipe S juga sama, ini yang berwarna hitam. Dan untuk warna ini sepertinya ini sudah diganti, ini bukan warna originalnya untuk joknya. Dan tipe S ini dia semua manual, kecuali kalau untuk tipe generasi yang Audiless ya ataupun yang premium sound, dia ada sebagian yang sudah elektrik untuk di bagian joknya. Dan tipe S ini tidak memiliki sunroof, dia nggak ada sunroofnya guys, jadi polos seperti ini. Dan perbedaannya juga dia memiliki samping bagian panel ini, nanti akan kita bahas kepada kalian semua. Oke, untuk melakukan pengerjaan mobil Alphard ini, yang dimana memang kita kalau untuk membuat konten mobil ini lumayan cukup panjang durasinya, karena memang yang pertama saya juga lumayan cukup banyak juga untuk melakukan penjelasannya, dan yang ketiga adalah memang spare partnya juga banyak juga yang digantinya guys. Nah, kita akan melakukan pembahasan di bagian depan dulu. Jadi untuk spare part ini, khusus untuk di bengkel kita ini, semua pemasangannya juga PNP ataupun bisa dikatakan juga plug and play. Tidak ada melakukan perusakan atau menyentuh bagian bodi originalnya sama sekali. Jadi one day teman-teman ingin melakukan pengupgradean, ingin distandarin, itu juga masih bisa. Apa aja sih yang diganti? Nah, yang pertama adalah pergantian di bagian kap mesin, lalu juga di bagian headlamp, bumper, hingga di bagian fender. Nah, untuk parts yang ketiga ini semua kita ganti, dan kita akan pasangkan dengan versi yang terbaru. Dan ini spare part memang didesain khusus untuk Alphard generasi yang kedua. Jadi untuk di bagian kap mesin itu posisi bagian dia punya baut, untuk bagian engselnya itu memang kedudukannya sudah pas dan tidak perlu melakukan pengakalan. Nah, kalau di tempat lain itu biasa mereka melakukan pengakalan, biasanya tuh engselnya agak sedikit dikorbanin ya, agak dicoak, dan juga di bagian posisi kap mesinnya ini juga semua ada melakukan pemotongan. Jadi kalau di kita ini nggak ada melakukan pemotongan, semua pemasangannya pun juga presisi, dan memang tentu akan lumayan cukup makan waktu untuk melakukan pengerjaan ini. Estimasi sekitar 3 mingguan kurang lebih, bagaimana nanti kondisi workshop kami ini seramai apa. Tetapi biasanya untuk dari segi pengerjaan sepadat-padatnya kita itu 3 minggu sudah selesai untuk melakukan pengerjaannya. Nah, begitu juga di bagian fender. Fender ini memang sudah didesain oleh pabrik memang khusus untuk generasi yang kedua ya. Jadi untuk masalah tadi, untuk masalah bagian bracket-bracketnya, kedudukan lubang bautnya, semua itu mengikuti versi original, dan kita tidak ada melakukan perubahan sama sekali, dan kita tidak ada melakukan pemotongan bodi ataupun
bagian fender sama sekali, dan ini semua pemasangan plug and play. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video kami itu, kita juga sudah banyak sekali ya membuat konten mengenai tentang pengupgrade ini. Ada juga satu video yang hampir lumayan cukup banyak juga penontonnya, udah tembus 1 juta viewersnya, lumayan cukup banyak juga. Dan ini yang sudah ke beberapa kali kita melakukan pengupgradean. Apa sih yang perlu, poin yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama adalah poin-poin untuk khusus pengerjaan ya. Khusus pengerjaan adalah kita harus melakukan kerapihan secara detail mengenai tentang part yang diganti dan sentuhannya. Sentuhannya apa? Contoh, ini kita melihat dari segi adu manisnya. Dari adu manis yang dimana fender ini kita ganti, dan kita harus mengukur secara presisi antara fender dan di bagian pilar ya. Lalu antara fender juga di bagian pintu. Nah, parts kita ini antara nut ini ketemu, ini benar-benar presisi banget, lurus dan tidak ada melengkak-melengkuknya. Dan juga ini ada sebagai nut bayangan. Nah, hal-hal kecil ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah di bagian nut fender. Nah, nut fender ini kadang-kala kebanyakan juga orang melakukan pembuatan itu, mereka tidak mengukur garis hal-hal seperti ini. Sebenarnya kalau untuk nut-nut ini bisa dikatakan adalah nilai aerodinamis ataupun nilai kerapihan secara detail untuk di bagian bodi pada mobil. Nah, yang satunya lagi adalah kita melihat dari pergantian kap mesin. Kap mesin kita ganti, dan kita harus memberikan nilai presisi antara kap mesin ataupun engine hood dengan bagian posisi fender. Jadi ini harus adu manisnya, baik sebelah kiri dan juga sebelah kanan itu harus sama. Dan yang ketiga adalah di bagian headlamp. Headlamp ini kita ganti, otomatis kita harus melakukan kesempurnaan ulang antara headlamp juga di bagian fendernya. Jadi hal-hal ini harus kita perhatikan. Yang keempat adalah bumper. Nah, bumper ini sebenarnya memang dikhususkan untuk bumper Alphard yang terbaru. Jadi untuk Alphard bumper terbaru ini semua bracketnya juga kita ganti, dan ini memang kita harus menyamakan ulang, bukan menyamakan ya, maksudnya kita harus merapikan ulang sebagaimana kita harus melihat dari tekstur ketingkatan presisinya. Kalau misalkan tidak presisi, kita akan melakukan perapihan sedikit supaya hasilnya itu rapi dan juga maksimal, dan otomatis ketika hasil pengerjaannya rapi ya, catnya juga kita harus kontrol juga dari segi catnya. Ini akan menambahkan nilai kerapihan pada mobil dan enak dilihatnya guys, ketimbang mobil itu kalau misalkan hasilnya acak-acakan, bete aja ngelihatnya guys ya. Makanya itu saya selalu membuat konten-konten seperti ini supaya memberikan edukasi kepada kalian untuk melakukan review secara perlahan, dan juga melihat bengkel-bengkel tersebut sudah berpengalaman atau belum untuk melakukan pengerjaannya. Nah, disclaimer dulu, saya membuat konten ini bukan berarti bengkel kita yang terbaik ya untuk suatu pekerjaan, tetapi saya selalu memberikan yang terbaik dari segi pengerjaannya. Makanya itu untuk hasil-hasil pengerjaan seperti ini kita banyak banget untuk melakukan pengerjaan mobil-mobil mewah, mobil-mobil premium, ada Mercy S-Class ya, Land Cruiser, karena kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil guys. Nah, kita akan membahas lagi. Dan ini yang kita ganti adalah menggunakan versi headlamp Triple G ya, headlamp Triple G ini pada saat menyala kita akan lihat. Nah, untuk versi ini kita memiliki Triple G-nya langsung menyala, dan otomatis lampu juga lebih terang dari generasi sebelumnya tentu, karena ini langsung tiga-tiganya menyala. Dan selain itu juga dia memiliki DRL di bagian headlampnya, dan supaya pemanis juga kita pasangin DRL Modelista untuk di bagian bumpernya. Dan ini opsional, teman-teman bisa dipasangin, bisa juga nggak. Tapi kebanyakan di bengkel kita tuh ya semua sih pada dipasangin, karena memang menambahkan nilai kemewahan di bagian si bumpernya, karena ada aksen skrumannya di bagian DRL-nya guys. Oke, selain itu juga fog lamp kita ganti, karena fog lamp-nya kita ganti yang model terbaru untuk di bagian fog lamp-nya. Lalu ini juga kita sen. Nah ya, dan ini juga sennya juga sudah running untuk di bagian headlamp-nya. Jadi menjadikan dengan versi generasi yang terbaru. Kita pasangin juga body kit Modelista. Ini menjadi salah satu body kit terbaik
untuk di mobil-mobil kelas Alphard, kita pasangin end-out tips Modelista seperti ini, yang pasti mobil akan berubah secara total untuk versi generasi yang kedua 2011. Kalian punya generasi yang tahun 2010, 2013, bahkan tahun 2014, itu bisa juga semua. Karena kita juga sudah start dari tahun 2008. Nah, kalau 2008 kalian harus perhatikan lagi generasinya itu yang generasi keberapa, ke satu apa yang kedua. Kalau yang ke satu itu nggak bisa di-upgrade ya guys. Oke, kita akan melihat di bagian sisi ini pergantiannya lagi, apalagi. Nah, ini nggak kita ganti di bagian samping karena ini tipe S ya, ataupun kalau untuk generasi yang Audiless Premium Sound tipe SC, dia sudah ada samping seperti ini. Ini nggak bisa dipasang dengan versi yang biasa. Mungkin teman-teman yang melihat video kami itu dia ada set lalu ada ornamen Crewman. Itu nggak bisa diganti dengan model keluaran Modelista. Karena kenapa guys? Karena ini satu, panelnya lebih besar. Sedangkan kalau yang untuk Modelista lebih kecil. Karena ini sudah bawaan pabrik, otomatis biasa pabrik itu memiliki kancing untuk di bagian pintu. Jadi kalau saya buka, ini memiliki kancing di bagian sininya. Jadi nanti otomatis kalau kita bongkar, kalau dipasang Modelista itu pasti bolong guys. Ya, untuk di bagian sampingnya. Nah, lalu juga pasti ada yang bertanya, Om, itu banyak banget yang komen di kolom komentar kita beberapa video. Ada yang kurang, apa tuh? Spionnya kenapa nggak diganti? Nah, oke guys, jadi gini, untuk spion ini memang kita nggak ganti karena kita mencari safety-nya aja. Yang dimana kalau misalkan kalau kalian melihat di luar sana yang bisa melakukan pengerjaan, itu otomatis mereka akan melakukan pemotongan. Nah, itu juga pernah juga saya menjelaskan kepada kalian, tapi nggak apa-apa, di video kali ini kita akan menjelaskan ulang. Mungkin teman-teman yang belum tahu dan baru menemukan channel kami yang ingin melakukan pengupgradean itu. Dan kalau dipotong guys, ya, itu rawan resiko copot ataupun retak ya. Karena pada saat kita berkendara di jalanan di Indonesia ini nggak semua stabil guys. Ada jalanan rusak, itu jalan rusak tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan kena getaran segala macam ya, otomatis ini lama-lama getar patah guys ya. Yang itu sering banget kita menemui juga. Kadang-kala mereka pasang di luar, minta kita, Om rapihin bisa nggak, karena saya habis di-upgrade di tempat lain, spionnya tuh patah di bagian sininya. Nah, karena mereka hanya melakukan pengakalan aja, disulam-sulam, yang penting rapi, didempul rapi, nggak kelihatan cacatnya, selesai, beres. Dan kita nggak mau melakukan pengerjaan itu. Jadi kita melakukan pengerjaannya yang sebagaimana menurut kita itu safety kita kerjakan. Kalau nggak safety kita nggak mau kerjain guys. Jadi kita nyari segi safety-nya dan segi amannya juga. Nah, lalu untuk di bagian belakang nih. Nah, ini bagian belakang ini stop lamp-nya kita ganti. Coba kita cek untuk lampu DRL senjanya dulu nyalanya. Dan ini kita melakukan pengupgrade-nya semi upgrade, yang dimana semi upgrade itu full di bagian depan. Untuk di bagian belakang itu nggak kita upgrade yang sebagaimana melakukan perubahannya menjadi versi yang terbaru. Nah, di video kemarin itu juga kita pernah membahas juga yang mobil hybrid ya. Itu kalau nggak salah tahun 2014 yang berwarna putih, teman-teman bisa lihat juga, ataupun bisa klik link di atas, nanti kita akan kasih kepada kalian juga. Itu saya menjelaskan, bisa nggak kalau mau diganti spare partnya dengan versi yang benar-benar terbarunya. Bisa aja, kita punya spare partnya, tetapi kalian harus melakukan pemotongan. Ya, pemotongan itu adalah di bagian pilar sini, ini harus dipotong, karena nanti ini harus ada melakukan penggeseran. Yang kedua, bagian bagasi nanti harus diganti. Yang kita ganti bagasinya itu bukan bagasi mobil copotan. Yang kita ganti itu memang pabrik sudah mendesain khusus untuk Alphard generasi yang kedua. Jadi otomatis di bagian kaca kita pasang baru, kaca nggak kita potong guys. Kalau orang lain itu pasti kacanya dipotong. Ya, kaca mereka pasti dipotong. Kalian boleh cek aja. Dan selain itu juga backlighting. Backlighting belakang ini kita pasang yang generasi yang terbaru. Dan selain itu juga kaca samping ini itu sama kita pasangin baru juga. Kalau misalkan teman-teman yang berminat, tapi saya akan menjelaskan kepada kalian itu memang ada sedikit pemotongan. Dan selain itu juga parts yang kita ganti juga untuk di bagian molding bumper belakang yang panel ininya guys, karena dia Alphard ini dia ada panelan ya di bagian atas ini. Itu sama kita ganti juga yang terbaru. Nah, kalian coba deh cek di bengkel-bengkel lain yang dimana mereka sudah melakukan pengupgradean full. Karena kita juga pernah beberapa kali orang ngomong dari segi hubungin tim marketing kita ya, tim kita ada yang datang ke sini, adapun juga yang berkomentar di beberapa video kita, Om di bengkel sebelah mereka bisa melakukan pengerjaan untuk versi yang terbaru ya. Nah,
perhatiin dulu dari segi pengerjaannya itu kerapiannya seperti apa. Karena saya yang pernah melihat, coba kalian perhatiin juga, untuk ini mereka bikin moldingnya itu melakukan pendempulan guys ya. Jadi ininya didempul sama mereka, dan untuk di bagiannya garisnya ini kadang kala sama mereka dibikin garis ya. Jadi seolah-olah tuh ada semacam coakan, semacam moldingnya. Ada juga sama mereka udah ditutupin, asal yang penting kelihatan bentuknya. Nah, poin-poin itulah kenapa saya selalu menyarankan kepada kalian untuk melakukan pengupgradean yang ingin versi yang terbaru ini dengan model seperti ini, depan full, belakang cukup bagian bumper aja, dan penggantian stop lamp seperti ini. Karena kita nggak selamanya untuk memiliki mobil ini seumur hidup guys. Pasti one day kita akan menjual, tetapi kalau misalkan mobil ini kita jual dengan hasil nggak rapi, dan juga kedua nggak bisa disandarin, pasti akan nilai jatuh mobilnya itu turun. Yang kedua pasti susah dijual guys ya. Jadi ya kita nyari safety-nya, dan saya ngomong seperti ini, ngomong apa adanya supaya teman-teman itu jangan mudah terpicu dari wah di bengkel sana bisa melakukan pengerjaannya. Dan ya nggak apa-apa, is okay. Saya juga nggak berharap juga semua untuk melakukan pengerjaan kepada masuk ke bengkel kami. Jadi saya membuat konten ini hanyalah membuat kepada kalian tuh edukasi untuk melakukan pengerjaan itu dari segi kerapian ya. Selalu saya bilang kan rapi, bertanggung jawab. Pokoknya dari hal-hal poin itu yang harus kita tanamkan. Karena kita beranggapan, contoh saya yang memiliki mobil ini dan hasil nggak rapi, hati pun juga nggak puas. Tetapi kalau kita melihat pengerjaan mobil rapi, hati pun juga puas dan enak dilihat, dan pasti kita akan merekomendasikan bengkel-bengkel tersebut. Makanya di kita selalu untuk pengerjaan ya, yang saya tanamkan di bengkel ini adalah mobil yang masuk ke bengkel kita adalah milik pribadi kita. Hasil kita melihat nggak ada yang nggak rapi, kita berikan hasil yang terbaik, dan supaya hasilnya rapi, enak juga dilihatnya guys. Oke. Nah, ini stop lamp kita menggunakan versi yang aftermarket, jadi ini opsional, teman-teman bisa diganti, bisa juga enggak ya untuk bagian stop lamp ini. Dan ini juga sennya juga sama, running juga, dan bumper belakang kita ganti dengan versi yang modelista, ada lampu remnya di bagian bawahnya, dan ini ada double muffler. Double muffler ini hanyalah bagian aksesorisnya aja. Dan ini kalau untuk bagian bumper belakang, pemasangannya cukup kita lepas aja bumper belakangnya, kita pasang baru. Begitu juga semua stop lamp. Stop lamp ini sama, cukup kita lepasin aja, kita bongkar-bongkar. Lalu untuk pemasangannya mudah, tinggal kita melakukan pemasangannya aja. Tinggal nanti ini untuk soket pun juga sama, soket by soket. Oke guys, nanti bisa juga lihat di akhir video, kita akan memberikan kepada kalian itu dari hasil before dan juga afternya, supaya teman-teman mungkin yang ingin melakukan pengupgradean suka model yang mana, karena kita memiliki ada berapa model? 1, 2, ada 3 model untuk kelas mobil Alphard. Yang pertama, generasi kedua, model seperti ini. Ada lagi yang bagian depannya adalah versi tahun 2022, tapi tanpa melakukan pergantian lampu. Ada juga versi yang 2017 yang transformer. Wah, itu model itu sangat-sangatlah best seller banget. Itu udah hampir ratusan mobil yang kita melakukan pengerjaan untuk mobil Alphard. Oke, jangan lupa di subscribe dan maju terus untuk otomotif modifikasi di Indonesia. Dan jangan lupa follow Instagram Dian Body Kit dan juga follow TikTok kami guys. Thank you guys. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. New car, bought it fresh, put it in gear. New star, yeah I'm next, but I've been here. So far, cutting checks, but I've been near. You're a fog, say you're cloudy, but you've been clear. Yeah,
Been clear, you're see-through. Say you want me now, little girl, I don't need you. Say you want me now, little girl, I'ma weave you. Say beggars ain't choosers, but I cannot keep you. I can keep you, just stop it, I keep it fly, Mary Poppins. You want me now cause I'm allin', I'm more wavy than a dolphin. You want me now cause I'm saucin', you want me now cause I'm ballin'. All these girls on me, they callin', I'm rushing down Joseph Stalin. You a clown while you stallin', I put you down in a coffin. I put you down while you coughing, choking on stage, need a lozenge. I'm making bank with no wallet, I'm making bank on the profit. Just like a tank when I shot it, no I made it regardless. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. Swerving in the fast lane, she just want my last name. Think he finna sting me, I'ma smoke him like an ashtray. It's gonna be a last day, shorty know I get paid. Chains on me shining, it's something like a glass pane. Yeah, we push it back though, she like it how I trap though. I got him addicted like nicotine to tobacco. He just want the pack though, I just want them racks ho. Yeah, I hit your shorty, she just hit me back though. Yeah, my name is Shotty, I've been trapping for a long time. Probably stained your brother, I ain't sorry, won't apologize. They gon' chat online until they see me, it's a different time. Want me at the show, but I ain't coming to it on time. She want me to beat it up, I ain't trying to eat it up. Kicking it like Messi, I'm just trying to get my FIFA up. Pour another lead up, yeah, it got me leaning up. Catch another come up and you know the whole team is up. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like